kolentrang sila pae nundutan orai bungka laut di pandeli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia barengan sama aku Laras Tahira yang masih melakukan podcast outside. Kita lagi ada di Saung Babah Jati nih di daerah Cibungur, Purwakarta ya. Dan tentunya masih menikmati sajian khas Sunda di sini. Ada combro misro, kemudian ada sate marangi, ada timbal, ada es kelapa muda juga gitu kan ya. Dan tentunya kita masih membahas hal tentang budaya Pasundan. Bagaimana sih mengenalkan budaya Pasundan ke mata dunia gitu. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin lagi buat Sobat Aksi Nyata yang mau menyaksikan podcast ini. Kamu bisa menyaksikan di Twitter, di Facebook, di Instagram, YouTube, website Partai Perindo. Semuanya di @partaiPerindo. Terus kamu juga bisa nontonnya di RCTI Plus, di Okezone, Sindo News, dan inews.id. Semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Dan masih nih membahas tentang kebudayaan Sunda. Sekarang sudah ada Abah Apu itu dia. Abah Apu atau singkatannya apa, Bah? Ahmad Pupuhu. Ahmad Pupuhu. Jadi sebagai Pupuhu Baraya Sunda di Saung Babah Jati ini ya, yang memang selalu mengadakan kegiatan Sunda ya, Bah? Sunda, yaitu kegiatan Sunda kita mengambilnya dari Kaulinan Barudak. Kaulinan Barudak alias mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Mainan anak-anaknya secara apa? Secara ada bentuknya, wujudnya, atau kayak mainan petak umpet gitu? Ada bentuknya sih, seperti lompat karet. Lompat karet, saya main karet, dulu. Ya. Pernah, terus ada yang kaulinan itu dari batok. Batok? Iya. Ini batok kelapa gitu? Iya, batok kelapa. Oh, itu diapain tuh mainnya kayak gimana? Kita pakai tambang sih jalannya. Semacam ini apa kalau bakiak gitu? Bakiak cuma. Oh, namanya bakiak. Bakiak ya. Batok gitu ya. Ada lagi semacam yang paling banyak digemari anak-anak itu panggal. Panggal. Panggal itu adalah? Itu ya semacam kalau di sini sintir ya itu ya. Apa itu? Semacam panggal itu. Ya. Oh, tapi yang permainan-permainan kayak gitu masih disosialisasiin ya di sini sama anak-anak atau sudah banyak yang ngelupain, Bah? Seperti kita kemarin-kemarin aja lihat banyak anak-anak memainkan egrang. Egrang. Nah, itu lebih banyak banget gitu ya. Main karet maupun main panggal sering banyak. Ya kalau kita dulu zamannya main layangan. Main layangan. Nah, sekarang masih banyak juga. Masih sekarang banyak juga layangan mah di mana-mana masih, ya, Bah? Masih banyak, alhamdulillah gitu kan. Anak-anak sekarang banyaknya kan media gitu kan. Tapi yang dipakai adalah kaulinannya itu. Iya, tetap mainan tradisional. Mainan tradisional. Gitu ya. Tapi awal mulanya Abah Apu ini apa ya dibilangnya tertarik lah gitu untuk melestarikan budaya Sunda tuh gara-gara apa sih? Apa memang dari kecil udah dididiknya kayak gitu atau gimana? Kebetulan kita banyak teman-teman dari paguyuban, komunitas ya maupun dari kalangan-kalangan banyaklah gitu ya. Tertariknya kita bikin dulu mah bukan Baraya Sunda. Dulu itu paguyuban sukun. Paguyuban sukun. Nah, itu sukun kumpulan itu pohon dari pohon sukun. Iya, sukun. Iya. Buah kan itu? Iya, buah sukun. Cuma kumpulnya dari situ. Oh, jadi suka nongkrong di situ. Iya, nongkrong di situ di bawah pohon sukun. Nah, begitu betul. Itu kegiatannya ngapain, Bah? Ya, silaturahmi. Ngobrol-ngobrol, silaturahmi. Kita dari Cisukawarta tuh, Cikampek, Subang, Karawang, Purwakarta kumpul semua silaturahmi. Cisukawarta, Cikampek, Subang, Karawang, Purwakarta. Cisukawarta. Itu dia. Oh, itu komunitas tuh paguyuban. Kalau disebut komunitas, tadinya komunitas sebutnya bukan komunitas, kita kumpulan cuma bawah dari pohon sukun. Oh, jadi pada doyan tuh nongkrong di bawah pohon sukun. Bentuklah paguyuban Baraya Sunda. Kita bikin apa paguyuban? Ya udah Baraya Sunda. Tadinya Baraya. Iya. Pakai Sunda aja, ya udah nggak apa-apa paguyuban Baraya Sunda. Tapi Baraya aja tuh udah bahasa Sunda kan? Iya. Baraya Sunda. Baraya gitu. Sunda. Banyaknya ya itu kumpulan dari Cisukawarta itu, Cikampek, Subang, Karawang, Purwakarta. Berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan tradisional Sunda gitu ya. Nah, tapi peran sesepuh budaya Kasundaan tuh apa aja sih, Bah? Kalau peran sepuh kebudayaan pribadi ya, kita cuma menyampaikan ke anggotanya
itu supaya kita bersilaturahmi maupun sesama komunitasnya, ke kalangan-kalangannya dari paguyuban maupun yang sebagainya gitu ya, kita bentuk asa-asi asuhnya. Gitu. Itu dari sesepuhnya langsung tuh gitu ya. Nah tapi kan di zaman sekarang ya Bah ya, banyak banget perkembangan zaman tuh udah wah luar biasa, apalagi ngomongin teknologi, media gitu. Norma adat sebagai identitas budaya tuh sebetulnya masih bisa diterapkan gak sih, dan apakah masih bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang? Kalau Abah lihatnya nih. Kalau mengikuti pasti mengikuti ya. Kalau zaman kan? Mau nggak mau gitu pasti mengikuti. Berhubung dari zaman nenek moyang dulu ya adatnya dipakai sampai sekarang, alhamdulillah banyak yang dipakai adat dari nenek moyang kita. Meskipun anak-anak muda di sini. Anak-anak muda. Susah nggak Bah untuk mensosialisasikan itu sama anak-anak muda zaman sekarang? Enggak sih, kalau anak-anak muda sekarang juga enggak susah. Nggak susah. Gitu ya. Mereka tetap masih mau ngikutin ya. Malah mah paham, ya. Cepet paham gitu. Iya. Tapi memang saya juga ngelihat sih perbedaannya ya, perkembangan zaman sekarang dibandingkan mungkin di tahun 2000-an awal itu masih agak bukan susah ya, tapi kayak kurang mau mempelajari gitu. Tapi di zaman sekarang justru banyak nih anak-anak muda yang justru kepo sama kebudayaan. Ini aja kita musim layangan ya. Musim layangan aja anak-anak muda aja ya sampai orang tua mengikuti masih layangan gitu kan. Dan apalagi sekarang beragam gitu, layangannya nggak cuman bentuknya kan layangan ya udah gitu aja. Sekarang tuh udah mulai macam-macam. Tapi dari dulu kan itu? Dari dulu. Udah banyak. Selain layangan apa, Bah? Kalau ini paling lihat dari kampung kita ya. Paling panggal, memain panggal gitu kan. Itu masih rame tuh. Iya, main karet anak-anak, cuma main dagelang gitu. Nah, itu untuk pengenalan kelestarian ataupun budaya Sunda di sekitar masyarakat sini aja. Tapi kan tentunya sesepuh Kasundaan itu pengen dong ngenalin budaya Sunda ini ke mata dunia gitu. Dan saya dengar-dengar ada penghargaan yang didapetin. Nah mungkin, ini Abah nih nanti ngobrol-ngobrol juga sama saya ya Abah di sini ya. Ini mau ngasih lihat sesuatu. Coba boleh punten. Oke. Oh, ini dia nih Sobat Aksi Nyata ya. Piagam penghargaan Original Record Indonesia Award dianugerahkan kepada Baraya Sunda atas prestasi ini, panjang nih. Penyelenggara pendukung pemecahan rekor kolaborasi menarik mobil menggunakan gigi sejauh 389 meter. Napian beas itu apa? Napi kayak pakai nyiru ya kan? Yang gitu deh pokoknya ya. Napian beas sebanyak 389 orang. Kaulinan barudak baheula atau mainan anak-anak zaman dulu sebanyak 3.890 orang dalam rangka hari ulang tahun Karawang yang ke-389 tahun. Angka 389 ini dari mana, Bah? Dari angka kelahiran Karawang ya. Oh, dari angka kelahiran Karawang. 3 Agustus. Enggak ya, salah ya. Gimana sih? Agustus 1989 gitu ya. Oh, luar biasa. Ini yang narik gigi orangnya mana, Bang? Kebetulan dari Karawang. Dari Karawang. Satu orang aja? Satu orang. Satu orang. Mobil apa? Mobil mainan kan ini dong? Hot Wheels dong? Bukan ya? Enggak, bukan. Mobil beneran kok. Beneran ya? Ya 390 orang dan ini ya mainan anak-anak sebanyak 3.890. Berarti ini bukan dari Purwakarta aja ya, 3.890 orang ini? Bukan, dari ya anak-anak sekolah ikut semua. Iya, penonton, ibu-ibu, kakek-kakek ikut semua gitu semuanya ya. Karena para penjabat juga ikutan. Pejabat ikutan juga. Wah. Ini baru tahun lalu ya, Bah, 2022? Iya. Oh, baru nih, masih baru. Takut deh megangnya ya. Abah boleh mungkin, Abah, saya takut nih. Mungkin boleh disimpan, ini luar biasa ya mendapatkan tepuk tangan virtual dan virtual aja apa-apa. Luar biasa. Oh, terima kasih. Nah, ini juga berarti kan kalau sesuai yang tadi Apu bilang, memang menggait anak-anak muda terutama di Purwakarta ini tuh tidak sulit ya, Bah ya. Semuanya ingin terus belajar, semuanya tetap kepo gitu kebudayaan Sunda ini seperti apa sih. Nah, ini bagaimana dengan apa ya bilangnya ya, kebudayaan dari luar yang masuk ke sini, Bah. Itu bagaimana sih mereka menyikapinya nih, anak-anak mudanya terlebih?
Kalau dibilang zaman sekarang ya, yang di luar seni dan budaya dan dari luar, kita kadang-kadang yang mengikuti nggak begitu banyak. Oh gitu. Nah, tapi yang mengikuti lebih banyak itu karya-karya dari negeri sendiri. Oh, banyaknya. Jadi pride lokal ya, Pride local pride ya, iya. local pride. Terus kan Abah tahu sendiri nih zaman sekarang tuh gadget udah wah luar biasa canggih gitu ya. Apa aja tuh bisa kita lakuin pakai handphone, pakai laptop, apapun lah itu gadgetnya. Tapi yang pasti kan orang tua juga tidak bisa melarang dong anak-anaknya untuk memakai gadget gitu. Tapi pastinya masih perlu untuk penyampaian nilai-nilai kebudayaan dong ya, Bah. Ini biasanya disampaikannya dengan cara tradisional kah atau seperti apa? Kalau pribadi menyampaikan ke anak-anak supaya ikut belajarnya dengan jangan sampai kebanyakan main gadget gitu. ya. Anak Abah sendiri gimana? Alhamdulillah di Bogor. Oh di Bogor. Di Bogor mah lebih dekat ke kota, Bah. Lagi pesantren loh. Oh pesantren. Lagi pesantren alhamdulillah aman ya, berarti. Aman. Tapi kan pasti tetap pegang gadget ya, tetap tahu. Enggak. Oh di sana nggak boleh? Enggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali. Terus Abah seneng? Alhamdulillah seneng. Tapi kan sebenarnya kan positifnya Bah kalau pegang gadget kan bisa lebih tahu info kan harusnya gitu. Ya sebetulnya sih emang benar ya Kak. Semua anak-anak yang pegang gadget itu jadi istrinya pintar sekali gitu kan. Ada waktunya juga kita bermain. Iya. Ada waktunya kita bermain, jangan sampai terus gitu sama karena gadget. ada istilah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh kalau gadget kayak gitu. Kita main apa aja, kalau perempuan kadang-kadang main solda. Apa itu? Ya main solda kayak kerang itu ya. Oh ini apa? Iya, kerang itu kerang. Iya tahu. Seperti main bekel. Bola bekel. Itu, saya dulu sering main tuh. Nah, itu bola bekel sering lihat gitu. Oh, jadi tetap mainan tradisional ya? Main tradisional. Kalau laki-lakinya kadang main kelereng. Kelereng, bola gitu. Bola kelereng gitu. Iya. Kalau nggak sekarang lagi musimnya tenis, Bah. Pada main tenis semuanya. Ya tapi Abah punya cara tersendiri lah ya parentingnya seperti apa gitu ya. Jadi nggak walaupun nggak megang gadget nggak takut ketinggalan informasi lah gitu seperti itu ya. Nah terakhir mungkin boleh Bah pesan-pesannya nih untuk generasi milenial dan juga Gen Z kalau versi Abah nih seperti apa tentang kebudayaan pastinya nih. Pesan-pesannya semua anak-anak harus berbakat lah ya. Berbakat mengikuti orang tua punya dari zaman ke zaman atau dari zaman dahulu mau zaman sekarang. Zaman dahulu sering dipakai dengan kebudayaannya. Iya. Paling zaman sekarang mah kan beda. Udah beda gitu kan. Tapi yang dipakai zaman dulu sekarang alhamdulillah zaman dulu gitu ya. Tetap ada lah. Tetap ada. Gitu. Jadi intinya jangan pernah melupakan kelestarian dan dari mana kamu berasal gitu ya, Bang ya. Nah, tentunya ini Sobat Aksi Nyata berkaitan dengan Partai Perindo ya yang selalu bergerak dengan campaign aksi nyatanya dari kamu untuk Indonesia. Relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo ngajakin putra-putri terbaik Indonesia nih untuk mengikuti konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan. Di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, masuk aja ke websitenya di www.konvensirakyat.com. Dan buat kamu yang ingin menjadi anggota dari Partai Perindo, kamu masuk ke website di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo ya, supaya kamu lebih up to date dengan info-info terbaru. Caranya, ya ini, scan aja barcode yang ada di layar. Oke, kalau gitu hatur nuhun Abah Apu. Sami-sami. Semoga obrolan Laras sama Abah Apu ini bisa memberikan banyak insight ya buat Sobat Aksi Nyata ya. Pokoknya jangan pernah lupain deh kelestarian dan kebudayaan dari mana kamu berasal gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira dan juga Abah Apu, kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.